Halo sobat belajar otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, sebelum saya mulai, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe bagi yang belum, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kita. Oke, kali ini saya akan membahas atau mengupas tes untuk masuk kerja, ya kan, tes untuk masuk kerja. Jadi rata-rata untuk di bagian admin itu tesnya pasti selalu Excel, ya kan, untuk melihat kemampuan kandidat tersebut menguasai atau tidak dalam menyelesaikan masalah. Di sini kita dihadapkan dengan suatu tes rental mobil belajar otodidak, ya. Rental mobil belajar otodidak. Di sini ada tes yang harus diisi. Ini di bawah sini udah ada soalnya, ya kan. Di sini udah ada soalnya dan kita harus mengisi di sini. Nah, kita coba baca dulu keterangan soalnya. Di sini ada nomor 1, jenis kendaraan MB sama dengan minibus, SD sedan, TR sama dengan truk. Terus di sini ada nomor 2, tarif per jam. Untuk SD 10.000, untuk MB 12.500, untuk TR 15.000. Lalu di sini soal nomor 3, biaya sewa diambil lama sewa dikali 5, lama sewa dikali tarif per jam. Di sini ada nomor 4, benda diisi dengan menggunakan fungsi if dengan keterangan sebagai berikut. Jika lama sewa lebih dari 24 jam maka kena denda dengan 5% dari biaya sewa. Nah, nomor 5, jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Oke. Di sini ada 5 soal yang harus kita selesaikan. Apakah kita akan menyelesaikan semua dengan tepat? Ya, kita coba ya. Sini kita coba nomor 1 dulu. Jenis kendaraan MB, minibus, SD sedan, TR atau TR truk. Oke, di sini kita nggak punya tabel bantu, ya. Di sini kita tidak punya tabel bantu, maka dari itu kita buat menggunakan fungsi if. Oke, kita menggunakan fungsi if. Kalau yang belum tahu fungsi if itu fungsinya atau caranya gimana, bisa cek di channel Belajar Otodidak. Kemarin udah saya bahas. Oke, di sini juga coba kita buat ya. If jika kode kendaraan sama dengan MB maka dia MB. Jadi kalau teks dia harus pakai petik do, ya. Maka hasilnya minibus. Maka hasilnya, petik 2 dulu, minibus. Nah, di sini kita sudah dihadapkan dengan value equals. Nah, karena di sini kita harus menambah logikanya SD dan truk, maka di sini kita langsung ketik aja lagi if lagi. Jika kode kendaraan sama dengan petik 2 SD, maka hasilnya sedan, petik 2 lagi. Oke, kita tambah lagi if jika di sini
sama dengan TR, maka hasilnya truk. Oke, nah false-nya maka kosong. Oke, di sini dibacanya jika MB maka dia minibus, jika SD sedan, jika TR maka truk, maka selain itu kosong. Oke, kita enter ya. Nah, kita copy ke bawah. Sorry. Nah, MB minibus, SD sedan, TR truk. Oke. Nah, oke, hasil soal nomor 1 bisa kita selesaikan. Lalu masuk ke nomor 2, tarif per jam. Tarif per jamnya jika SD maka 10.000, jika MB maka 12.500, jika TR 15.000. Nah, di sini kita membutuhkan tabel bantu karena apa? Di sini kita membutuhkan format rupiah ya. Kita membutuhkan format rupiah Rp, karena kalau misalkan kita mau menggunakan fungsi if, dia nggak akan bisa dikalikan karena di sini ada biaya sewa. Berarti di sini kan lama sewa dibagi tarif per jamnya ya kan. Teks dibagi angka itu nggak bisa, jadi kita harus buat tabel bantu. Oke, kita buat di sini ya tabel bantunya. Kita buat aja di sini SD 10.000 tuh 2 TR. Oke, MB 12.500, TR 15.000. Sorry, kebanyakan. Oke, kita buat fungsinya. Nah, nomor, sorry, accounting kok number. Nah, formatnya. Oke, counting kita di sini pilih format rupiah. Set. Nah, rupiah Indonesia. Oke, sip. Nah, SD coba kita kotakin ya, membuat table biar rapi. Nah, ini deh. Jika SD 10.000, MB 12.500, TR 15.000. Oke, di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ya, mengambil value berdasarkan nilainya. Oke, VLOOKUP. VLOOKUP-nya berarti kita mengambil dari kode kendaraan. VLOOKUP value-nya, kodenya, koma TR. Nah, ini kode tabelnya di sini kita harus kunci ya, pakai F, pakai dolar. Kita kasih dolar depannya sama sini, terus ini kita dolarin juga. Oke, kita ambil nilai ke 2 hanya kosong. Oke, kita enter. Oke, nah kita coba copy ya ke bawah ya, apakah hasilnya benar. Oke, MB maka di situ dia 12.500, SD 10.000, MB di sini 12.500, TR 15.000. Nah, ya, TR 15.000. Oke, sini kita udah menyelesaikan soal nomor 2 ya. Lalu di sini ada soal nomor 3. Biaya sewa itu diambil dari lama sewa dikali tarif per jam. Lama sewa dikali tarif per jam. Nah ya, biaya sewa nih. Berarti itu kita pakai rumus kalian. Nah, di sini lama sewanya, kita klik lama sewanya dikali tarif per jam. Kita buat kali.
kali tarif per jam ini. Oke, enter. Oke, kita copy ke bawah ya. Nah, kita udah dapat nih angkanya. Oke, dari per jamnya, lama sewa. Nah, ini biaya sewanya. Oke, di nomor 3 kita sudah mendapatkan jawabannya. Nah, di sini ada denda nomor 4 nih. Nah, denda diisi dengan menggunakan fungsi if. Oke, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka kena denda 5% dari biaya sewa. Nah, biaya sewanya berapa? Nah, itu kalau lebih dari 24 jam nanti kena denda. Oh ya, kita di sini diperintahkan menggunakan fungsi if. Oke, kita buat if. Berarti kita mencari lama sewanya ya. Jika lama sewa lebih dari 24 jam, lama sewa lebih besar dari 24, maka di situ kita buat 5% dikali, nah 5% dikali biaya sewanya. Nah, ini kosong, enter. Nah, ini kita udah dapat nih, kita copy ke bawah. Nah, oke, kita lihat ya, di sini ada nggak yang di sini 24 jam. Nah, ini ada yang 24 jam nih, udah ya kan, dia nggak akan kena denda karena yang disebutkan adalah lebih dari 24 jam ya. Sini ada 24 jam. Nah, ini yang 26 jam kena denda. Oke, selanjutnya, nah kita udah selesai kan 1 sampai nomor 4. Selanjutnya kita buat jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Nah, berarti jumlah bayarnya berapa plus di dendanya jika ada berapa, ya kan, ditambah. Oke, biaya sewa ditambah denda, enter. Nah, kita coba ya, copy ke bawah. Set. Nah, ini jadi harga biaya sewanya 325.000, dendanya 16.250, maka totalnya adalah 341.250 ya. Nah, sini kita udah dapat nih jumlah bayar cari dengan saya. Nah, di sini kita coba rapihin ya, total yang di total bayar keseluruhan. Berarti di sini kita pakai sum aja. Nah, ini di blok dari atas ke bawah, enter. Nah, di sini kita cari nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu kita menggunakan average. Kita blok juga sini, enter. Nah, terus di sini kita cari harga tertinggi. Kalau harga bayar tertinggi berarti kita nyari yang paling besar ya. Kalau yang paling besar di Excel itu kita pakai rumus max. Oke, kita blok. Nah, 393. Nah, ini yang paling maksimal, paling gede, biaya terendah. Nah, kita kalau kebalikannya dari max itu kita pakai min, paling kecil berapa, enter. Nah, paling kecil itu 100 itu. Nah, kita sekarang sudah menyelesaikan keseluruhan soal ya. Ini saya jamin 100% ini lulus untuk tes komputer atau tes Excelnya ya, kurang lebih kayak gini. Oke,
Kalau dari saya cukup sekian, mungkin mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang mau request mengenai tes tes administrasi ya untuk perkantoran, bisa request aja, bisa langsung komen di kolom komentar mau request apa, nanti bisa kita coba buatin agar sama-sama kita belajar ya. Jangan lupa diaktifin juga lonceng notifikasinya, karena nanti ada part kedua, part ketiga dan selanjutnya untuk ini konten tes untuk kerja, karena sangat banyak yang membutuhkan ya, dan saya harap ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf.